Mbak, dimulai, Mbak. Ya, ini saya mulai ya Pak, saya buka dulu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Iim dan selamat malam buat teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir di kelas penalaran matematika yang pertama di bahasa sakti kali ini. Mungkin sebelum mulai kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Mungkin tanpa berlama-lama lagi saya serahkan ke Pak Iim untuk memulai kelas penalaran matematika ini ya Pak. Kepada Pak Iim, Ya, persilahkan. baik, Mbak. Makasih ya atas waktunya. Mudah-mudahan kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam ini menjelang jam 20.30 ya, Mas. Mudah-mudahan masih semangat ya. Kita belajar untuk persiapan ujian pastinya ya. Ujian sesi pertama untuk teman-teman di sini mau sesi pertama. Kita mulai bahas saya di sini bahas TPM penalaran matematika TPM ke-8 ya. Adik-adik semua di sini mungkin sudah nyoba ngerjakan terlebih dahulu ya. Nah, untuk kali ini mungkin sesinya langsung kita bahas sama-sama mulai dari nomor 1 sampai 15 soal ya, sampai 15. Nah, untuk mengefektifkan waktu mungkin langsung kita mulai dari soal pertama. Oke, kita lihat. Kita baca dulu soalnya. Soal di sini mudah-mudahan. Maaf sebelumnya sebelum saya mulai suaranya jelas ini, Mbak Lulu. Jelas Pak suaranya. Oke oke siap. Nah kita lihat dulu pertanyaannya. Jadi sebuah wadah berbentuk yang ini prismnya segi 6. Nah beraturan dengan panjang sisi alasnya 10 cm dan tingginya 10 / 3 cm. Wadah tersebut akan digunakan mencetak paving block. Ya. Nah, kita buat paving block dari hasil campuran air dengan perbandingannya air, semen, pasir itu perbandingannya 3:1:5. Nah, jika air yang digunakan untuk membuat paving block tersebut, nah airnya di sini ya, air yang digunakannya itu sama dengan senilai air hujan yang ditampung setiap bulan. Berarti, nah yang ditanya banyaknya paving block maksimal yang dibuat adalah, nah kita lihat air yang ditampung setiap bulan itu adalah ini. Nah, menampung air hujan, nah sekitar maksimalnya itu 900 liter per bulan. Nah, berarti berapa banyak paving block yang dibuat? Berarti kita harus cari dulu volume dulu ya, volume dari paving block. Jadi saya asumsikan paving blocknya kayak gini ya. Nah, mungkin seperti ini paving blocknya. Dia berbentuk, asumsikan berbentuk ini, prisma. Gitu. Nah, begitu. Nah, kita cari bahwa volume dari paving block ini ya, paving block itu adalah luas alas kali tinggi karena dia berbentuk prisma. Nah, karena alasnya dia segi 6, luas segi 6 itu jadi luas alasnya segi 6 itu rumusnya itu kalau jadi 3/2 ya, S kuadrat akar 3. Ini rumus dari ini. Saya tulis ya, rumus luas alas segi 6 beraturan. Ini rumus jadinya gini. Nanti kita langsung hitung luas alasnya 3/2 S kuadrat. S-nya di sini isinya 10 ya. Berarti 10 kuadrat akar 3. Berarti 10 kuadrat 100 kali 3 berarti 300 dibagi 2
150 akar 3. Nah, volumenya adalah berarti luas alasnya 150 akar 3, tingginya ini 10 akar 3. Gitu. Ya. Heeh. Jadi berapa ini? Mohon maaf. Berapa? 2, 6. Ya, betul. 150 ini akar 3 kali akar 3. Jadi 1.500 kali akar 3 itu 3 ya. Jadi 4.500 cm kubik gitu ya. Karena di sini satuannya cm. Kalau kita konversi ke dalam liter dibagi 1.000. Jadi 4,5 liter ya. Nah, berapa di sini banyak paving block? Berarti banyak paving block ya. Paving block sama dengan berarti di sini airnya kan lihat. Nah, ini perbandingan airnya 3. Nih, di sini kan airnya ya, airnya. Berarti adonannya adalah, kita lihat ya, adonannya berarti 3 ditambah 1 tambah 5 gitu. Semuanya dijumlahin gitu. Dibagi 3, nah dikali 900 gitu. Dibagi volume coupling box-nya 4,5. Kita hitung. 3 tambah 1 tambah 5, 9. 9 dibagi 3, itu 3. 3 kali 900, 2.700 dibagi 4,5. Atau 2.700 dibagi 9 per 2. Nah, 27 dibagi 9 itu 3. Jadi 3 naik 2 naikin ke atas kan? Jadi 600 gitu. Maka jawabannya E. Bagaimana, paham? Ada yang ditanyakan? Boleh. Paham. Alhamdulillah. Ya, aman ya, paham ya. Sip. Oke, sudah terwakili. Kalau ada yang belum paham, boleh chat ya. Silakan ditanyakan. Nah, kenapa hanya 900? Oke, ini pertanyaannya. Karena di sini maksimal. Nah, di sini ada yang nanya, kenapa maksimal di sini? Berarti maksimal itu airnya yang 900. Paham nggak? Oh iya. Oke, paham. Siap. Iya, sip. Clara, iya. Kenapa 3/2 dari mana kok? Maaf ya, telat join. Oke. 3/2 itu sebenarnya rumus jadi ya, rumus cepat ya. Tapi kalau mau di hafal, mau dialurkan, ini sebenarnya segi, kalau dipotong-potong ada 6 segitiga tuh. Nah, 6 segitiga. Nah, ini segitiganya sama sisi. Nah, segitiga sama sisi itu, luas segitiga itu kan 1/4 S kuadrat akar 3. Ini sama sisi ya, sama sisi. Karena ada 6, karena ada 6 luas segitiga, maka 6 kali 1/4 S kuadrat akar 3. Gitu. Jadi ini, gitu. Rumus jadinya, rumus cepatnya gitulah. Oh, kenapa dibagi 3 di perbandingannya? Karena yang ditanya di sini airnya 900 nih. Air itu kan perbandingannya 3 di sini. Airnya itu perbandingan 3 ya. Saya tanya dulu ya. Airnya ini perbandingannya, nilai perbandingannya 3 gitu. Yang diketahui itu 900 itu berarti karena karena banyak adonan itu total seluruhnya kan campuran dari air, semen, dan pasir, maka dijumlahkan dibagi 3 karena yang diketahui itu air doang gitu. Begitu, mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, Dinda bagaimana? Oke,
Oke, paham. Sip. Masih nggak ngerti 3/2 dari mana ya? Maaf. Oke. 3/2 dari sini, Dek. Dari sini. Luas segitiga sama sisi rumusnya ini. 1/4 S akar S kuadrat akar 3 gitu. Karena luas alasnya di sini, luas alas segi 6 itu merupakan 6 luas segitiga sama sisi, maka 6 kali 1/4 S kuadrat akar 3 gitu. Jadi, nah ini dikecilin nih, Dek. 6 dibagi 4 itu kan jadi 3/2 gitu. S kuadrat akar 3 gitu. Nah ini rumus jadinya nih. Itu bisa aja rumus cepat lah. Rumus cepat ya. Cepat itu dari sini gitu. Oke. Iya betul, karena maksimal jadi ambil yang besar. Oke, aman ya? Semua aman? Boleh boleh bertanya lagi. Gimana Pak? Aman? Oke, paham. Alhamdulillah. Ya, sip ya. Boleh nanti tanya lagi ya. Nanti di sesi terakhir boleh tanya lagi nomor-nomor yang belum paham banget gitu. Nah, nanti diulang lagi. Kita langsung nomor 2 ya. Nomor 2. Oke, maaf Pak. Nomor 2 ini. Ya, jika Sandi mandi dengan bathtub ya, dan menghasilkan air sebanyak tertera di wacana, maka air yang digunakan ini senilai dengan air yang dihabiskan mandi dengan gayung sebanyak sekali. Di sini, inilah. Mungkin di sini bathtub itu kan ini 1.800 liter. Nah, kemudian yang gayung itu 15 liter kan di sini. Jadi berapa banyak? Berarti kita bagi aja ini 180 dibagi 15 gitu ya. Ya kan? Ini insya Allah mudah dibagi 6, dibagi 3, 6, dibagi 3, 5 gitu ya. Berarti 60 dibagi 5. Berarti 12. D ya. Aman? Hmm, oke, bagaimana? Paham ini? Paham ya? Ini ya, mudah-mudahan bisa bisa. Lebih lebih sederhana dibandingkan nomor 1 lah. Ya, oke. Nomor ini, nomor 3 ya. Nomor 3 itu, lihat di sini, Sandi menggunakan gayung dengan bentuk setengah bola, seperti gambar di bawah ini, gambarnya ini ya, dengan diameter 14 cm. Nah, andai air yang digunakan untuk mandi senilai dengan penghematan air mencuci sayur piring dalam cuci piring. Berarti penghematan itu ada di sini. Eh, mencuci sayur ini ya. Oke. 15,4 liter gitu. Maka banyak cidukan gayung maksimal yang dapat digunakan untuk mandi berapa gitu. Nah, berarti oh ini ada yang bertanya nomor 2 ini dibagi karena senilai ya Kak. Iya, karena sama-sama liter kan. Langsung kan berapa banyak berarti dibagi aja yang besar. Yang nomor 2 ya, 1.180 dibagi 15 gitu. Saya rasa bisa ya. Kita langsung ke sini dulu ya. Nanti boleh tanya lagi. Ini berarti berapa banyak cidukan? Berapa banyak cidukan berarti kita bagi ya.
sebenarnya logikanya kayak gini kan, 15,4 liter gitu ya, dibagi ini volume setengah bola gitu kan, logikanya ya, N itu banyak gitu. Nah, hati-hati di sini satuannya harus disatukan liter gitu. Kita hitung dulu deh setengah bola, volume setengah bola. Nah, volume bola itu 4/3 ya, PR pangkat 3. Kalau setengah bola berarti 2/3 PR pangkat 3 gitu. Nah, ini ya volume setengah bola. Nah, kita masukkan 2/3 kali 22/7 gitu ya. Nah, di sini kan diameternya 14, berarti jari-jarinya 7. Berarti 7 kali 7 kali 7 gitu. Kita buatkan 7-nya coret ya. Oke. Nah, ini dalam liter, kita rubah aja ini ke dalam sentimeter. Kalikan 1000 ya. 400, jadi sorry 15.400 sentimeter kubik jadinya. Dibagi dengan ini. Nah, kita daripada ngitung ini aja. 2/3 saya tulis ya dikali. Nah, 22. Nah, 7-nya kan udah dicoret tuh. Kali 7 kali 7. Gitu. Kita main coret-coret aja nih. Nah, 154 kan dibagi ini kan 154 juga tuh ya. Itu. Berarti kan di sini jadi 100 ya dibagi gitu. Ini 2 kali 7 14/3. Naikin ke atas nih tiganya. Berarti 300/14. Pakai pendekatan aja. Nah, 300 dibagi 14 itu kan sekitaran 21,4 cidukan gitu kan. Nah, logikanya kan, logikanya berarti jadi 22 cidukan dong. Nah, 22 gitu. Paham? Karena kan 21 cidukan, sisanya 0,4-nya diasumsikan satu cidukan gitu. Jadi 22 cidukan. Paham ini nomor 3? Paham. Boleh bertanya ya. Oke, aman. Di sini di soal ada opsi 21. Bentar, bentar. Oh ya, pasti 22, nggak mungkin. Berarti kan kalau 21 cidukan, berarti 0,4 sentimeter kubiknya tidak diambil kan? Semuanya harus diambil. Berarti kalau diambil kan logikanya berarti harus 22 cidukan. Paham? 22 gayung lah. Berarti kan kalau tetap 22 cidukan, kalaupun di opsi ada 21 cidukan. Gitu. Karena kan sampai habis, diasumsikan sampai habis. Tiganya ke atas kalau mau ngebagiin kayak gitu ya. Oh ya, itu kan karena konsep kalau dibagi itu dibalik ya, logikanya dibalik. Jadi bolehlah kayak gini. Tadi menghemat aja ini kan sebenarnya yang di sini ya. 100 dibagi 14/3. Itu kan sama aja 100 dikali 3/4 gitu kan. Kalau kalau dibagi itu dibalik. Jadi dikalikan 3/4. Gitu konsepnya. 15 liter dari mana ya? 15, liter dari sini. Dari sini. Karena ada penghematan air dari mencuci sayur, piring, dan bak piring. Nah ini kan mencuci sayur, piring, dalam air, dalam bak cuci piring. Dari poin nomor 4. Oke. Ya betul dari literasinya. Udah bantu jawab. Oke, aman ini. Kalau aman kita lanjut nomor 4. Ada bertanya lagi silakan. Oke, lanjut ya.
Lanjut nomor 4. Nah, ini. Nah, ini literasinya apa yang dipakai nih? Jika air dalam keran yang bocor seperti wajarnya di atas, berarti ini nih, keran bocor bisa menampung air 2,2 liter air per hari. Ini berarti informasi ini yang harus kita gunakan. Nah, ditampung sandi dalam sebuah wadah berbentuk kerucut, terpancung seperti pada gambar di bawah ini. Ini kerucut ya, dianggap kendi ya, kayak kendi, tapi asumsikan dia kerucut. Maka waktu yang dibutuhkan agar wadah tersebut penuh berapa hari gitu ya. Nah, berarti kan kita harus cari dulu volumenya gitu ya. Nah, kita buat ini asumsikan ini kan logikanya jadi buat kerucut ya, terpancung. Kita bentar, bentar. Ini kayak gini. Nah, gitu. Jadi kerucut. Nah, berarti si volume kendi itu saya asumsikan wadah ini kendi ya. Jadi volume kendi itu sama dengan, nah berarti kan volume kerucut besar, ya, volume kerucut besar dikurangi volume kerucut kecil gitu ya. Itu konsepnya ya. Logikanya seperti itu. Saya pindahin dulu. Nah, biar cukup ruangnya di situ. Volume kerucut besar dikurangi volume kerucut kecil. Nah, sekarang kita cari dulu di sini. Apa dulu nih? Berarti kan kerucut itu kita perlukan apa ini? Jari-jari udah ada nih. Jari-jarinya 20 cm ya. Jadi saya asumsikan sini ya. Saya buka. Di sini saya pindahin ke sini segitiganya. Gunakan kesebangunan. Jari-jari besar ini kan diameternya 40. Berarti jari-jari besarnya itu dia 20. Diameter jari-jari ini kerucut kecil itu diameternya 20. Berarti diasumsikan ini jari-jarinya 10 setengahnya. Kemudian dari sini ke sini ya, dari sini ke sini kan 9. Nah, berarti saya asumsikan di sini 9, ini T gitu. Kita gunakan perbandingan, namanya kesebangunan dulu waktu SMP. Nah, berarti tinggi ya, saya tulis tinggi kecil, segitiga kecil dibagi tinggi segitiga besar, berarti T tambah 9 sama dengan alas atau jari-jari segitiga kecil atau di sini alasnya lah 10. Nah, berarti alasnya di sini 20. Coret nolnya, kali silang, ya, kali silang. Berarti 2 kali T 2T sama dengan T tambah 9 kali 1 berarti T tambah 9. Nah, 2T dikurangi T berarti T sama dengan 9 ya. Kayak pindah ruas. Berarti di sini dia 9. Oke. Berarti tinggi kerucut kecil 9. Tinggi kerucut besar itu 9 tambah 9 berarti 18. Ya. Oke. Berarti kita masukin ke sini. Kerucut itu volumenya sepertiga pi R kuadrat yang besar ya, dikurangi tinggi besar ya, dikurangi sepertiga pi R kecil kuadrat tinggi kecil ya. Sama dengan kita masukin sepertiga pi R-nya besar 20 ya. Berarti 20 kuadrat tingginya 18. 18. Berarti sepertiga pi R kecil 10. Berarti 10 kuadrat tinggi kecilnya 9. Oke, sama dengan 18 dibagi 3. 6 ya. Oke, kita hitung nih. Sekarang ini 9 bagi 3. 3. Itu. 20 kuadrat 400 kali 6. Berarti 2400 pi dikurangi 10 kuadrat 100 kali 3. 300. Berarti dikurangi 300 pi. Berarti 2100 pi. Nah, masukin pi-nya 2100 dikali 22/7 gitu ya. Oke, 21 bagi 7.
berarti 3. Ya. Berarti di sini 6 3 kali 2 2 ya. 0. Oke. Udah. Oke, mohon. Ya, saya lanjut lagi. 6.600. Nah, hati-hati di sini. Ini sentimeter kubik gitu. Kita rubah ke dalam liter. Berarti ke dalam liter dibagi 1.000. Jadi 6,6 liter gitu. Nah, logikanya di sini sehari di sini kan 2,2 liter itu 1 hari gitu. Kalau 6,6 liter berapa hari? Nah, ini kan berapa kali lipat tuh? Ini ke sini kalikan 3, maka ini kalikan 3. Berarti 3 hari gitu. Maka pasti C. Ya. Oke, paham sampai sini? Paham, aman ya. Siap. Hmm. Boleh bertanya ya. Oh iya, kenapa harus dikurangi kerucut kecil? Karena si kendi ini kan tidak ada kerucut kecilnya kan? Coba perhatikan gambar ini. Gambar yang aslinya. Kendi itu kan tidak ada, itu merupakan volume kerucut besar dikurangi volume kerucut kecil. Kan di atasnya itu nggak ada kan? Kosong gitu. Aman ya? Oke, kenapa harus? Oke, mudah-mudahan. Iya betul, kerucut kecil itu hanya ngebantuin saja supaya nanti volume yang kendinya terdapat gitu. Heeh. Aman. Ya, oke aman ya. 18 itu tinggi kerucut lebih kecil sama kendi. Ya, kalau kendi itu dia bukan kerucut ya. Itu karena kalau kendi itu dia kerucut terpancung. Nah, kalau 18 itu yang tinggi ini adalah tinggi kerucut besar. Tinggi kerucut besar ini. Yang ini nih, yang ini seluruhnya itu dari atas, dari ujung sini jadi ke bawah gitu. Volume besar gitu. 18. Kalau kerucut kecil, kalau kerucut kecil 9. Oke. Oke, aman ya. Lanjut. Ada bertanya lagi. 2,2 per hari asumsi dari mana ya? 2,2 liter itu per hari dari asumsi ini, dari poin 3 ini ya. Nah, dari literasi. Poin 3 itu. Oke, sip. Lanjut ya. Oke, siap. Kita lanjut nomor berikutnya. Nah, ini. Nah, kita baca dulu nih di sini. Pertanyaannya apa? Banyaknya anak yatim piatu mendapatkan paket di atas. Oke, berarti di sini harus kita baca dulu. Pada peringatan 1 Muharram, Bu Aisyah mendapatkan tugas DKM Baitur Rahman untuk membagikan hadiah kepada anak yatim piatu yang tinggal di sekitar masjid. Bu Aisyah itu membeli 9 lusin buku, ya di sini 3 lusin penghapus, 6 kodi pulpen. Oke, ini ya. Berarti saya tulis 6 lusin buku ya, buku di sini. Terus 3 lusin di sini penghapus dan pulpen. Pulpennya itu 6 kodi. Nah, hati-hati. Kita harus tahu nih satuan dari lusin itu kalikan 12 ya. 9 kali 12. Ini 3 kali 12. Kodi itu 6 kali 20 ya. Nah, satuan-satuan ini perlu dipahami ya. Oke, sekarang pertanyaannya akan, nah ini kan objek yang akan dibagikan buku, penghapus, dan pulpen ke banyak
anak yatim sama banyak gitu. Berarti kan seperti dulu waktu SD FPB gitu ya. Nah, pembagian sama banyak itu FPB. Langsung dibagi-bagi aja ini. Dibagi 12 aja udah. Ini kan 12 tuh di sini udah kelihatan. Ini pasti 12. Ini pasti 6 kali 20 kan ada bisa dibagi 12 gitu. Berarti dibagi 12 ini 9. Di sini 3 gitu. Kalau ini dibagi 12 pasti kan 10 gitu. Jadi setiap anak mendapatkan 90 buku, 3 penghapus, dan 10 pulpen. Berapa anak yatim? Berapa anak yatim ini 12 gitu. Maka jawabannya C. Aman? Aman. Alhamdulillah ya. Aman. Oke. Sip. Itu FPB-nya ya Kak. Iya betul. Ini konsepnya kayak gimana Kak? FPB itu ya dibagi aja itu kalau konsep sederhananya dibagi. Nah, ini kan 9, 3, 10 itu tidak bisa dibagi lagi dengan angka yang sama gitu ya. Jadi stop sampai sini gitu. FPB itu 12 gitu. Itu logikanya kalau kalau logika matematik, kalau tadi kan logika nalarnya ya sama-sama dibagi 12 gitu bisa. Oh, pohon faktor bisa kan ya Kak? Boleh, boleh pohon faktor. Ya betul. Boleh silakan. 12 itu kan sama-sama semuanya bisa dibagi 12 gitu ya. Karena ini kelihatan gitu. Makanya tadi kakak gak dikalikan dulu 9 kali 12 itu berapa. Biar kelihatan aja langsung nih. Ini 12, ini bisa dibagi 12, ini bisa dibagi 12. Biar cepat kerjanya gitu. Gitu. Kalau 20 gak bisa. Kalau ini kan 9 kali 12 tuh gak bisa dibagi 20 kan? Halo? Gak bisa ya. Nah, 3 kali 12 kan gak bisa dibagi 20, maka gak bisa dibagi 20 gitu. Oke. Sip. Kalau bagi 12 ya kayak gini ya, mohon maaf nih. 2, 6 dulu waktu SD ya. 12, 6 misalkan 8. Contoh ya. Bagi-bagi 2 dulu waktu dulu. Bagi 2, 6 gitu kan. Berarti ini 3 gitu ya. Berarti ini dibagi 8, 4. Nah, berarti FPB-nya 2 gitu. Karena kan tidak bisa dibagi lagi 6, 3, 4 itu gitu. Gitu? Paham? Ini juga boleh sih dibagi 2 cuman panjang sekali gitu kan. Oh, pohon faktor ya. Agak lama sih pohon faktor bisa saja. Tapi mungkin eh pohon sepertinya kakak ya bisa dibagi angka berapa deh. Oke, oke. Ya, oke mungkin ini cara cepatnya ya, cara cepatnya pakai pohon faktor. Kakak skip dulu nih, mohon maaf karena banyak soal di bawahnya ya. Karena kalau ini pohon faktor yang gampang nih, 12 dibagi 2 gitu kan. Gitu. Berarti kan ini 6 gitu. Dibagi 2 3 gitu kan. Kayak gini 6 dibagi 2 3 gitu kan. Paham nggak? Terus di sini 8 dibagi 2 4 dibagi 2 dibagi 2 gitu kan. 1 gitu kan. Berarti yang samanya itu adalah mana? Yang samanya itu kan ini 2, di sini yang terkecil 2, 2 kan? Gitu. Karena kalau 4 ini nggak bisa dibagi 4, maka FPB-nya di sini 2 sama kan? Gitu. Oke. Nah, mudah-mudahan bisa membantu jawab ya dengan contoh yang sederhana gini untuk aplikasikan ini gitu. Silahkan. Oke ya, siap.
Lanjut ya. Aman ini? Gimana? Sudah aman? Nomor 5? Aman. Oke. Siap ya? Aman ya? Aman. Ya, insya Allah kita diskusi ya. Hal sederhana mungkin kita sama-sama berdiskusi. Mudah-mudahan bisa mendapatkan uh, jalan keluar lah. Sukses kita semua. 6. Nih, ini lihat ya. Sini. Jika setiap anak mendapat bantuan sebesar 150.000 itu berupa paket dan uang tunai gitu ya. Maka uang tunai yang diperoleh sebesar berapa? Berarti kita cari dulu paketnya nih per paket anak, paket per anak ya, per anak di sini. Nah, anak itu kan tadi dapatnya berapa tuh? 9 9 buku ya di sini dari atas ya, 9 buku. 9 buku terus ditambah di situ tuh 3 penghapus, 3 penghapus plus 10 dari atas ya, 10 pulpen. Nah, kalau ini kita uangkan ya senilai berapa gitu. Nah, buku itu seharga 5.000 nih. Penghapus 2.000. Nah, pulpen 3.500 ya. Berarti 9 kali 5.000. Nah, kita rupiahkan ya. 3 kali 2.000 ditambah 10 dikali 3.500. Berarti ini 45.000 ditambah 6.000 ditambah 35.000. Nah, dijumlahkan 86.000 per anak. Nah, ini paketnya. Berarti uang tunainya berapa di sini? Nah, uang tunainya itu berarti kan karena dikasihnya 50.000, 150.000, ya 150.000 dikurangi 86.000 kan? Nah, jadi 64.000 gitu ya. Jadi jawabannya D. Paham? Ya, D, betul. Ya, mantap. Ya, aman ya. Wah, sip, mantap. Oke, aman ini. Kita lanjut. Paham, alhamdulillah paham. Oke, siap. Kita itu pakai satuan kodik dan lusin itu kok gak dimasukin. Oh iya, ini Dava. Nah, yang dari Dava ini kan ini yang 9 buku itu dari sini bukan bukan gini ya, bukan dari sini, bukan dari sini kita ambilnya ya, tapi dari sini yang sudah dibagi ke 12 anak. Nah, ini kan ke per buah nih. 9 3 10 itu dari sini ya. Ya, mudah-mudahan bisa kepake. Jadi bukan dari sini ya, bukan dari 6 kode ini. Aman, siap. Lanjut. Oke, aman. Oh iya, kenapa ini kan di 150.000 itu dia berupa paket dan uang tunai gitu. Paketnya 86.000, berarti uang tunainya 64.000 gitu. Ya kan kalau dijumlahin 86.000 tambah 64.000 yaitu 150.000. Itu dikurangkan 150.000 dikurangi nilai paketnya. Oke, aman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut nomor 7. Nah, ini kita hitung nih di sini Bu Aisyah
akan membeli semua barang tersebut. Bu Aisyah bercerita pada Haji Abir, pemilik toko, bahwa tersebut akan diberikan kepada anak yatim, sehingga Pak Amir tuh memberikan diskon ini nih, 40% plus 25%. Jadi harga semua barang yang dibeli Bu Aisyah berapa gitu. Nah, gini, kan paket itu ya, paket per anak ya. Per anak itu ada tadi berapa? 86.000 kan? 86.000. Kalau paket total paket ya, jadi saya tulis total paket itu kan ada 12 anak tadi. 12 dikali 86.000 gitu. Hitungnya biar cepet aja. Biar gak usah satuan dari sini gitu ya. Gak usah dari sini dikalikan ini, gak usah dari sini gitu. Biar karena informasi tadi kan sudah dapat. Nah, kalikan saja itu. Hmm, jadi berapa ya? Nah, ini boleh nggak 11 kali 86.000. Jadi sejuta ya, 1.032.000. Nah, ini total harga paket tuh sebelum didiskon gitu ya. Nah, ini harga paket sebelum didiskon. Berarti harga setelah diskon. Nah, setelah diskon, ya, maaf, diskon. Karena diskonnya di sini kan 40%, berarti langsung aja 100 dikurangi 40% dikali plus 25, gini aja, 100 dikurangi 25% dikali harga sebelum didiskonnya segini, dikali 1.032.000 gitu, atau 1.032.000. Kita hitung, ini 60%, 60 per 100 boleh disederhanakan. Ini 75%, 75 per 100 dikali 1.032 gitu. Disederhanakanlah dari sini, tonya coret gitu. Dibagi 2 berarti 3 per 5. Dibagi 2, 25 dibagi 25, 3 per 4 gitu. Berarti 3 kali 3, 9, 5 kali 4, 20 dikali 1.032.000 gitu ya. Lah, hitunglah, dapat hasilnya 464.400. Eh, aman? Ngerti sampai sini? Aman ya. Boleh bertanya ya. Nanti saya jelaskan. Oh iya, itu peraturannya gitu ya. Diskon 40%, 40% plus 25% itu bukan ditambah jadi 65%. Tapi dia diskonnya 2 kali gitu. Itu ya definisinya itu. Plus-plus itu di supermarket kan itu 2 kali diskonnya. Diskon pertama dikurangi 40%. Nanti didiskon lagi. Jadi 100% dikurangi 25 gitu ya. Makanya dikali itu konsepnya gitu. Oh bisa, kalau misalkan diskonnya dihitung satu-satu, ya bisa, boleh. Cuman kerjanya 2 kali gitu. Itu jadi lebih agak lama ya. Mungkin kalau angkanya enak, nggak masalah. Ini kalau 103 kan tidak tidak enak ya angkanya ya. Diskon dulu 40%, nanti didiskon lagi. Nah itu yang jadi masalah. Tapi kalau hitungannya cepat nggak masalah sih. Aman, boleh dua-duanya. Dari 12 itu 12 dari mana ya? 12 itu kan tadi di soal sebelumnya itu dibagikan ke 12 anak gitu. Ada 12 anak, masing-masing satu paket anak itu 86.000 gitu. Jadi dikalikan 12 gitu. Mudah-mudahan bisa membantu jawab. Oh, kenapa 60% kali 75? Karena kan dipotong nih 100 dipotong 40 jadi 60.
dikali 100 dikurangi 25 dipotong 25% jadi 75. Jadi gitu ya jawabannya. Kenapa jadi 9/3, Kak? 9/3. Nah, 9/3 dari mana ya? 9/20 ini. Bukan 9/3. Konsepnya ya betul. Konsepnya dikali 100 dikurangi 40 dikali 100 kali 25. Maksudnya gimana, Kak? Ya, konsepnya itu dihitung. Ya, ini cara hitungannya, cara hitungan mau ngitung langsung, itu kan logikanya 100 dikurangi diskon pertama 40 nanti dikalikan 100 dikurangi diskon kedua gitu. Jadi sini. Itu konsepnya. Ini konsepnya jadi seperti ini. Kalau mau manual sih hitung satu-satu, cuman lama gitu. Oke, paham. Kode aman ya. Sip, sudah mudah-mudahan bisa menjawab teman-teman di sini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini ya, bentar, bentar dulu. Ya, saya langsung ke sini. Eh, ada, nah jika dipilih 3 orang, nah dipilih ya, dipilih 3 orang dari anak yatim. Anak yatimnya berapa? Anak yatimnya ingat, walaupun di sini tidak ditertakan, berarti masih nyambung dengan soal sebelumnya. Berarti ada 12 anak. Berarti dipilih 3 dari 12. Berarti kombinasi sudah gitu. Maka banyaknya cara memilih ketiga anak berarti 3, 12 gitu. Ya. Oke. Udah kombinasi konsepnya kayak gini. Ini 3 digit, langsung aja 12 kali 11 kali 10. 3 digit. Bawahnya 3, 3 kali 2 kali 1. Nah, berarti hitung aja. Nah, langsung 12 bagi 6. Berarti 2 ya. 2 kali 11 berarti berapa? 22. Berarti jawabannya B. Gitu ya. Aman? Ngitung kombinasi ini bisa? Ya, B, betul. Iya, tadi. Paham ini? Alhamdulillah, aman. Oke, sip. Ya, oke. Aman ya, ini? Oh iya, 3 digit. Oke. Ini konsep cepat aja ya. Cuman kalau mau konsep kombinasi biasa boleh kayak gini. 12 faktorial gitu kan konsepnya ya. 12 dikurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial ya. 12 faktorial dibagi 12 dikurangi 3 berarti kan 9 faktorial ya. Dikali 3 faktorial. Itu berarti 12 atasnya itu 11 kali 10 kali 9 faktorial. Bawahnya 9 faktorial. Yang 3 faktorial ini 3 kali 2 kali 1. Ini konsep yang dasarnya ya. Nah, 12 bagi 6 berarti 2 itu 220. Ini cara normal, ini normal ya. Nah, kalau ini cara cepat lah, boleh dikatakan cepat. Ini 3 digit itu dari sini ya, 3 digit. Harus 3 digit ya, karena di sini 3 gitu. Maka 3 digit. Bawahnya 3 digit. Oke. Iya. Karena 3 kali 2 6. 12 dibagi 6 2 gitu ya. Gitu ya. Hitung manual juga bisa.
Kak, cara bedain pakai kombinasi yang bisa kayak gini sama kombinasi yang sama semesta gimana ya? Maksudnya semesta itu gimana? Belum. Semesta itu kayak peluang ya maksudnya ya. Mungkin cara bedainnya kalau cara memilih ya kombinasi gitu. Tapi kalau ditanya berapa peluang dipilih 3 orang, nah maka harus dibagi dengan semestanya gitu. Nah itu, ini peluang nih. Kalau yang ditanya semesta itu peluang. Kalau misalnya 5 berarti gimana Kak? Kalau memilih 5 bisa ya. 5 dari berapa? Dari 12 gitu. Dibuat aja 5 digit gitu. 12 kali 11 kali 10 kali 9. Kalau mau pakai cara ini ya 8 gitu ya. Dibagi di sini 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu. Hitunglah ya. Hmm. Kak, cara bedain soal pakai kombinasi permutasi. Kalau kombinasi itu memilih, memilih. Kalau kalau kombinasi itu gitu ya. Yang saya jawabnya. Kalau kombinasi itu memilih gitu ya. Memilih. Kalau permutasi itu ada kata menyusun. Kalau menyusun 5 orang kandidat, misalkan jadi ketua, wakil ketua, sekretaris, maka kita gunakan permutasi gitu. Tapi kalau memilih 3 orang, gunakan kombinasi. Mungkin itu jawaban singkatnya dulu sementara. Kata kunci kombinasi itu ini memilih, gitu ya. Kombinasi itu adalah memilih. Kombinasi memilih. Kalau permutasi menyusun, gitu ya. Kata kuncinya. Nah, oke, gitulah. Nah, betul, memperhatikan susunan. Sip, aman ya soal ini. Sepertinya semangat sekali ini. Banyak, luar biasa. Kita lanjut nomor 9. Pokoknya semangatnya jangan sampai di sini ya. Terus belajar terus setiap hari. 9 ya, aman 9. Nah, lihat nomor 9 ini siswa, oke, aman, oke. Siswa yang dengan rata-rata di sini ya, rata-rata tertinggi gitu ya. Oke. Nah, ini kan jumlah nilai. Lihat aja dulu jumlah nilai. Kalau rata-rata tinggi berarti jumlah nilainya paling tinggi gitu kan. Logikanya gitu. Nah, berarti ini ke jumlah nilai aja 82 karena ada 5 ulangan, berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, berarti 82, ini 82 kali 5 gitu. Maka di sini hitung 410 gitu ya. Kayak di sini kali 5 juga. 79,6 kali 5. Nah, pasti kurang dari 400 kayaknya. Pasti kan logikanya kalau mau tanya tertinggi ya ini, si Ahmad. Dari antara itu, pasti Ahmad paling tinggi. Aman nggak sama sini? Aman? Oh iya, mungkin saya jelasin. Kalau logika dasarnya ya, kan ditanya rata-rata. Rata-rata itu apa sih rata-rata? Rata-rata simpelnya gini ya, total nilai gitu kan. Atau jumlah nilai gitu. Di sini mungkin harus tahu dulu ya. Jumlah nilai dibagi banyak nilai. Banyak nilainya kan ada 5 ulangan dibagi 5 gitu. Kan konsepnya gini. Berarti kan kita lihat jumlah nilainya berarti jumlah nilai itu berarti rata-rata dikalikan 5 gitu kan. Makanya ini rata-ratanya 82 dikalikan 5 gitu. 79,6 dikalikan 5 gitu, ya. Begitu aman.
Aman. Oke. Jadi kalau mencari rata-rata cukup aja total nilainya kan sama-sama dibagi 5 ini. Si 5 orang ini kan dibagi 5 ujian. Jadi total nilainya tertinggi yaitu 425 cukup dari sini sudah Ahmad ini yang tertinggi. Aman? Aman ya. Oke, lanjut. Jadi kalau bisa pakai sederhana, sederhana aja gitu ya. Lanjut soal berikutnya, nomor 10. Nah, di sini nilai biologi tertinggi. Nah, biologi berarti kita harus lihat biologi. Nah, berarti ini ini harus dicari gitu kan. Lihat, karena di sini total nilainya kan 82 nih. Tadi total nilainya kan 410 gitu. Berarti si X ini berapa gitu kan. Saya tulis ya, X ini berapa. Jadi 410 dikurangi ini totalnya ini. Dikurangi ini saya tulis ya. Nanti kalian ngitungnya mungkin bisa. Saya nulis aja ini, kurangi ini, dikurangi ini. Gitu. Saya tulis aja ya. 975 tambah 80 ditambah 75. Berarti 410 dikurangi 75, 150. Ini 150. Di sini 170. Berarti 150, 170, 320 ya. Oke, berarti 90. Gitu. Berarti nilai tertingginya ini 90 di sini. Nah, maka ini dia C jawabannya. Paham sampai ini? Ya, ini betul ya. Oke, alhamdulillah. Mungkin masih aman ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Nah, lihat di sini. Jika setiap bidang studi diambil nilai terendahnya, maka rata-rata nilai tersebut berapa gitu. Nah, ini terendahnya kita harus cari. Kan tadi sudah dapat ya. Ini 90 yang biologi itu. Nah, kalian hitung juga. Ini nih cari gitu ya. Cara mencari ini gimana caranya? Sama kayak tadi 425 dikurangi. Nah, dikurangi ini nih. Saya langsung nggak usah hitung ya. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini. Tuh. Langsung aja ya. Saya nggak usah coret ya. 90, 80, 170, 170 tambah 80, 250. 250 ditambah 82 berarti 300 berapa? 35 ya. Ya, 32 gitu ya. Ya. 425 dikurangi 332. Kayaknya gede banget nih 93 ya. Nah, berarti ini 93. Ini juga sebenarnya kalau mau hitung nih, ini juga pasti gede juga nih. Karena coba dihitung dulu ya. Ini 79,36 itu berapa? Maaf, kali 5. Ini kan tadi 398 ya. Mohon maaf, ini kali 5 ya. 398 itu 79,6 kali 5. Mungkin agak sedikit. Ini mencari nilai X di sini ya. Ini 398 dikurangi ini nih. Dikurangi ini berapa nih? 75 tambah 85, 100 berapa? 75 tambah 85, 160. Nanti ditambah 75, tambah 75, 235 ditambah 80, 315. Berarti nanti 398 dikurangi 315. Itu 83. Di sini ini gede-gede semua ya. Ini gede-gede semua. Pokoknya yang terkecilnya kalau mau dihitung dengan cara yang sama, mungkin mohon maaf nih.
Jadi rata-ratanya itu di matematika yang terkecilnya 70 gitu. Nah, di kimia yang terkecilnya setelah dihitung ini 75. Nah, terus yang di fisika itu 75 ya. Nanti dihitung dengan cara yang sama ya, biar efektif aja. Ini dia 75 di sini di biologi. Di bahasa Inggris itu terkecilnya 70 gitu ya. Dibagi 5, jumlahin aja semua ya. Dijumlahin semua dibagi 5 hasilnya 73. Jawabannya ini. Boleh tanya ya. Kalau nilai si Eka gimana? Oh, Eka. Eka itu kan mungkin saya tulis ya. Ini kan ada 2 ya. Jadi saya tulis ini A, ini B gitu ya. Nah, nanti si Eka itu A tambah B sama dengan ya. Ini kan 407. 407 nanti dikurangi ini 85 dikurangi 75 berarti 160 tambah 70 itu adalah 230 gitu. Nanti A tambah B adalah 117. 100 berapa ya? Coba saya hitung dulu ya. 85 tambah 70 dikurangi 407. Ini 117 gitu. Kan nilai itu paling tinggi asumsikan di sini misalkan yang terkecilnya asumsikan dia tertingginya 100 lah. Pasti tertingginya 100. Di sini pasti nggak bakalan lebih kecil dari 70. Kalau di sini 100 misalkan ya. Di sini 100, di sini pasti 77 gitu. Tetap nilai terendahnya 70 gitu kan. Paham sampai sini? Iya, betul. 170. Jadi kan nilai terendahnya nggak mungkin di bawah 70 gitu. Atau di bawah 75. Pasti 77 nilai terendahnya. Jadi tetap yang diambilnya nilai terendahnya yang ini 70. Ya, di sini ya 75, di sini 75, di sini 75, di sini 75. Gitu. Maaf 70. Paham sampai sini? Aman? Aman, aman. Oke. Iya, iya, iya. Ini sebenarnya kalau statistik tuh ngitungnya aja yang masalah itu. Ngitungnya itu butuh cepat ya. Oke, saya lanjut ya. Karena request nomor berikutnya. Oke, kita baca sesuai kebutuhan ya. Lihat rata-rata nilai kimia lebih besar dari bahasa Inggris. Berarti kimia, lihat bahasa Inggris. Tadi kimia itu informasinya dapat berapa ya? Di sini berapa tadi? Saya lihat ya, atas dapat ya kimia dihitung tadi. Oh, belum dapat ya. Ya, kimia kita hitung ya yang di sini. Ini kan yang di sini itu 400. Saya hitung cepat ya. 80, 80, 80, 160, 160 tambah 70, 230, 230 tambah 75 itu 95 ya. Eh, tambah 75, 305. 400 dikurangi 305 di sini 95. Aman nggak ini? Paham nggak? Aman ya. Oke, ngitungnya seperti tadi ya, seperti tadi. Ah, oke, boleh aman. Alhamdulillah. Nah, yang bahasa Inggris juga, lihat di sini. Nih, ini 75, 75, oke lah. 75 dengan 75, oke sama. 95 dengan 80 kan
lebih besar ini 15. 85 dengan 80 lebih besar 5. Gitu ya. Oke. Ini besar 5. Ini besar 15. Ini 80. Nah, ini Inggrisnya belum aja ya. Belum dihitung di sini. Nah, kalau sudah dihitung tadi itu 93 kalau nggak salah. 93 tapi dapat ya di informasi. Di sini kan berarti kan minus 15. Tuh, minus 13 ya. 80 dengan 93. Berarti kan ini masih positif gitu. 20 dikurangi 13 itu masih plus 7. Dengan ini lebih 7 gitu loh. Kalau lebih 7 pasti rata-rata kimia itu lebih tinggi gitu. Pasti ini benar gitu. Paham nggak? Kalau mau pakai cara congak gitu. Kalau pakai cara normal, kalau cara normal, ya kimia totalnya dijumlahin aja ini. Kalau normal ya, dijumlahin ya totalnya ini berapa gitu ya. Di total ini dari atas dijumlahin. 80 tambah 85 tambah 95 tambah 75 tambah 85. Nah, ini 420. Nah, kalau normal ya, ini total ini berapa? 93 tambah 80 ditambah 80 ditambah 75 tambah 70. Ini 398 gitu. Pasti kan si si kimia itu lebih tinggi kan rata-ratanya dengan bahasa Inggris gitu. Maka pernyataan satu benar gitu. Paham nggak ini? Dibandingkan dengan bahasa Inggris. Oh, cara cepatnya ya. Kalau cara cepatnya kayak tadi, kalau ini kan normalnya udah bisa ya, diasumsikan normalnya. Kalau cara cepatnya kakak gini nih, cara cepatnya ya. Ini kan 95 tadi dapat ya. Ini 93 gitu ya. Nah, kalau bandingkan nih, eh ini maaf ya, 85 dengan 70. Nah, berarti berapa tuh? Lebih gede kimia kan? Lebih plus lah. Saya tulis di sini plus 15 ya. 70 dengan 5. Sekarang yang ini cara cepatnya yang kedua, 75, sorry sorry. 75 dengan 75 pas lah, nggak usah lihat. 95 dengan 80, ini plus 15. Ini cara cepatnya. Ini plus 15. Ini 85 dengan 80, ini plus 5. Tuh, ini gede terus kan? Tuh. Kalau ini 80 dengan 93 minus tuh. Minus 13. Nah, coba kalau dijumlahin kan 13 tambah 13 tambah 5 atau 35, 35 dikurangi 13 lalu plus gitu kan. Berarti si kimia itu lebih banyak. Itu loh maksudnya. Oh, paham, terima kasih ya. Oke, oke. Sip. Itu cara cepat ya. Kalau mau terbiasa dengan cara normal, normal aja gak apa-apa. Oke, kalau satu sudah benar, berarti yang ini salah ya. Pernyataan ini salah, yang ini salah gitu ya. Yang dicek yang mana? Cek 4 dulu, lebih enak nih. Ini kan ada 4 nih. Kalau 4 benar, berarti 1, 2, 3, 4 ya. 4. Nah, rata-rata terendah tabel tersebut adalah rata-rata si cucuk. Nah, rata-rata terendah itu di sini. Tadi kan ini 410 gitu. Yang ini 398 kayaknya ya. Berarti ini si Budi ini terendah itu. Maka pernyataan ini salah gitu kan. Bukan cucuk yang terendahnya Budi. Maka ini salah. Paham ke sini? Ya, oke. B ya, oke sip. Ya, nomor 2. Nomor 2. Nah, nomor 2 B betul ya. Kita lihat. Selisih terkecil dua nilai Eka adalah 1. Nah, tadi kan ini A, ini B gitu kan. Nah, A tambah B-nya itu, ini nomor 3 ya. A tambah B-nya itu 177 tadi ya. Kalau tadi selisihnya 1. A bit B-nya 1 gitu.
Ditambah ini 2A sama dengan 178. Berarti A-nya itu adalah berapa? 100 bagi 2. 89 ya. Oke. Asumsikan si A-nya 89. Bolehlah. Ini 89 atau ini kebalikannya juga 88. Berarti kan satu selisihnya 1. Ternyata setelah ini kalau asumsikan 88 dulu. Setelah dihitung, ini kalau dihitung totalnya berapa ya? Di atas ini dihitung 90 tambah 75 tambah 70 tambah 90 tambah 89 itu 414. Nah, rata-rata nilai matematika kan? Nilai matematika, sorry. Rata-rata nilai matematikanya itu 414 dibagi 5. Nah, dibagi 5 ini 82,8 gitu, bukan 83,6 gitu. Paham? Maka ini salah gitu. Yang benar maaf maaf bukan dua, yang tiga salah bukan salah. Nomor dua yang salah. Yang ini salah, ini benar, ini salah. Maka jawabannya B, betul. Aman? Ya, 89 betul. Kalau aman kita lanjut. Aman ya. Sip, ada yang bertanya? Kedua soalan. Lanjut nomor selanjutnya, 13. Nah, lihat di sini pertanyaannya, kepadatan penduduk dihitung dari, nah kepadatan penduduk itu suatu daerah per kilometer persegi diperoleh dengan cara jumlah penduduk di suatu daerah dibagi dengan luas daerah. Gitu. Maka kepadatan penduduk Jakarta berapa? Gitu. Jakarta Barat. Berarti Jakarta Barat. Jakarta Barat. Nah, berarti jumlah penduduknya Jakarta Barat tuh ini. Jakarta Barat jumlah penduduknya ini. Ya. Dijumlahkan antara penduduk laki-laki dan wanita. Ya. Ditotalin 1.400.000 ditambah 1.360.000. Nah, itu 2.760.000. Jadi 207. Sorry, 60.000 dibagi, ya. Bentar ya. Kita lanjutin dulu ini satu soal lagi. Dibagi, nah luas daerahnya itu kan totalnya itu harus 640 di sini. Nah, berarti dijumlahin dulu ini. Berarti mencari titik-titik ini, saya tulis ya, 640 dikurangi, total ini jumlahin tuh. Nah, 48, dijumlahin antara 48, 135, 140, dan 180. Jadi saya tulis 48 tambah 152 tambah 140 tambah 180. Jadi 520 ya. Dikurangi 520 sama dengan dikurangi. Oke, hasilnya ini 120. Berarti di sini 120 kilometer persegi gitu. Nanti dibagi 120. Dibagi aja ini. Nah, awalnya coret 27.060.000 dibagi 120. Nah, ini jawabannya 23.000 jiwa per kilometer. Aman ini? Oke, betul. Dek, dek. Sip. Next. Nah, tadi teman-teman mau lihat ini katanya. Nomor 12. Silakan di screenshot.
Oke, aman. Nomor 14. Nah, lihat. Nomor 14. Kita pertanyaannya di sini. Ya, jika perbandingan luas DKI dengan luas Pulau Jawa, berarti DKI luas Jawa ini perbandingannya 1/200. Maka perbandingan luas daerah Jakarta Pusat dan luas Pulau Jawa. Nah, Jakarta Pusat ya, saya tulis Japus aja ya, simbolkan aja. Japus dibagi Jawa ya. Berarti kan ini pertanyaannya. Berarti saya boleh kayak gini dong. Japus per DKI dikali DKI per Jawa gitu. Boleh ya? Oke. Karena kan dicoret-coret Jawa per Jawa. Japus per Jawa. Berarti Japus itu ini. Nah, 48. 48 per DKI 640. DKI-nya ini 1/200. Ini coret-coret lah dibagi 16, 3 dibagi 16, 4. Gitu. Berarti 3 per, ini 4 kali 2, 800. B. Hmm, oke. 13. Aman ini nomor 14. 13 boleh. Aman, aman, aman. Aman. Oke, 13. Boleh 13. Silakan di screenshot. Nolnya kurang 1. Kan udah dicoret di sini. Nomor berapa ya? Oke. Ya, nolnya kurang 1, 8.000. Betul. Karena nolnya ada 3 kan? Ya, betul. Hmm, filenya nanti saya kirim ke Mbak Lulu kali ya. Boleh teman-teman nanti minta ke Mbak Lulu. Lanjut, nomor 15 ya. Biar ini. Nah, ini agak sedikit butuh waktu aljabar nih. Di sini kita lihat diketahui jumlah penduduk Jakarta Utara, berarti Jakarta Utara yang ini. Ya, laki-laki segini, perempuan segini. Ya. Nah, naik 12% dari tahun 2021. Nah, di tahun 2022 jumlah penduduk laki-laki naik 10% dan jumlah penduduk masih di Jakarta Utara ya, wanitanya naik N%. Maka nilai N-nya berapa gitu. Nah, untuk menyederhanakan perhitungan, kita gunakan perbandingan aja ini. Nolnya coret 4, ini nolnya coret 4 gitu ya. Dibagi 2 berarti 57 banding berapa tuh? Dibagi 2 itu 38 gitu. Laki-laki dan wanita gitu ya. Oke. Jadi diasumsikan segini. Nah, ini naik 12%. Nah, sama kayak tadi, naik 12% itu berarti kan 100 ditambah 12% dikali laki-laki dan wanita. Saya tulis ya, laki-laki plus wanita. Sama dengan si laki-lakinya di sini naik 10%. Berarti 100 ditambah 10% dikali laki-laki ditambah wanitanya naik N%. Berarti 100 ditambah N% dikali wanita kan gitu. Nah, boleh dimasukkan angkanya di sini berarti 112%. Laki-laki dan wanita dijumlahin aja nih. Laki-laki dan wanitanya berapa tuh? 57 tambah 38 atau
nggak usah nggak usah juga nggak apa-apa. Misalkan 57 tambah 38 nih, males ngitung. Atau hitung aja karena sedikit kayaknya hitung aja. Laki-lakinya 57 tambah 38. Sedikit lah. Ini ya, hitung aja. 95 gitu ya. Sama dengan ini 100 berarti 110%. Dari laki-lakinya 57. Nah, di sini 100 ditambah N%, wanitanya 38. Ya. Ini persennya buang aja nih. Coret-coret aja semua persennya. Nah, persennya buang. Berarti 112 kali 95. Hitung aja. 11 kali 95. Angkanya tidak bagus. 1640. Itu 110. Nanti 110 kali 57. Jadi 6270. Ditambah ini kalikan ini 3800 ditambah ini 38 kali N. Gitu. Ini jumlahin. Tambah ini. Tambah 3800. Jadi 1070. Tambah 38N. Ini 1640. Nanti 1640 dikurangi 1070. Ya, 1006. Ini 570. Ya, sama dengan 38N. Maka N-nya 570 dibagi 38. Dibagi 38. Berarti 15. Gitu. Maka ini. Ya. Paham sampai sini? 95 dari sini 57 tambah 38. Karena laki-laki dan wanita. Di sini kan 57 tambah 38. Ini 95 ya. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Oke, aman ini? Oke, cukup ya. Udah selesai. Berapa soal lagi? Sampai 15 kan? TPM 8. Nanti kita lanjut lagi. Pertemuan berikutnya. TPM berikutnya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin saya kembalikan lagi ke Mbak Lulu. Ya. Oh ya, filenya nanti saya kembalikan dulu. Saya stop share dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Iim atas pemaparan materinya, penjelasannya, dan terima kasih sudah uh, mau meluangkan waktunya di malam hari ini ya Pak. Makasih banyak. Ya, Dan sama-sama. buat teman-teman semua, makasih sudah stay sampai akhir ini. Nanti untuk file dari Pak Iim dan recordingnya insya Allah akan diberikan dan disampaikan di grup WA kita ya. Mungkin sekian aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Makasih Kak. Kasih ke Terima kasih Kak. Sama. Kak.